Sangat baik, sangat sehat. Luar biasa. Baik, ini guru saya ini datang mengganggu untuk menyelesaikan sebuah tugas pendidikan guru penggerak. Saya diminta untuk melakukan wawancara. Wawancara itu menyangkut pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dengan beberapa pertanyaan yang akan disuguhkan kepada Ibu. Pasti Ibu bersedia toh? Siap selalu. Oke. Dengan pertanyaan pertama, Ibu kan sudah lama ya, sudah lama menjadi seorang kepala sekolah dan sudah lama menjadi seorang pemimpin. Sudah mengalami banyak makan garam, sudah lebih bijak bahkan kami. Karena itu saya diminta untuk itu menyelesaikan tugas ini dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Mungkin mengangkat salah satu kasus dulu di sekolah, baik itu terhadap siswa maupun terhadap guru. Sejauh ini kalau di SDK Bilerin sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sebenarnya tidak banyak kasus yang paling itu kasus anak itu juga tidak semuanya, dari semua itu setiap tahun itu selalu ada satu atau dua anak yang bukan juga melanggar moral apa semua itu bukan, tapi mungkin lebih ke suka mengganggu teman saja. Ada anak yang memang kita mau bilang suka bully juga, sebenarnya tidak. Anak ini kadang-kadang secara kelakar, karena kelakar mungkin ada yang merasa agak sakit atau bagaimana, lalu yang lain tuh terpacu untuk balas seperti itu. Selalu terjadi, tetapi sampai dengan perkelahian apa semua itu kadang dari pengamatan, kemudian dari masukan para guru itu paling satu atau dua, tapi tidak seberat. Tidak kalau masalah mana. Baik, selama ini bagaimana Mama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya keputusan saya tidak ambil sendiri. Keputusan selalu saya tidak ambil sendiri. Biasanya satu dengan dewan guru. Kalau sampai terjadi ada masalah yang memang butuh banyak pertimbangan, banyak kebijakan, maka itu bukan saya ambil sendiri, keputusan sendiri. Selalu dengan para guru, bahkan orang tua murid. Walaupun orang tua murid itu setahun mungkin hanya 2 kali, 3 kali bertemu dengan mereka, lalu dengan masukan dari mereka, masukan dari teman guru, itu semua menjadi bahan pertimbangan sebelum saya mengambil suatu keputusan. Luar biasa. Saya mengapresiasi cara untuk dalam mengambil sebuah keputusan tidak sendiri. Apalagi dalam sebuah lembaga pendidikan, pasti kita bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Baik Mama Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mama lakukan selama ini? Ini masalah yang berkaitan dengan masalah pertama. Masalah. Kalau seperti masalah pertama, itu kalau misalnya masalahnya tidak berat sekali, biasanya saya dengan anak-anak ini masalah anak-anak, tetapi saya tidak pernah hanya mendengar dari satu pihak. Kalau misalnya ada dua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, ada dua pihak, maka biasanya saya harus mendengarkan dari dua pihak. Terhadap anak-anak ya, dari dua pihak. Yang biasanya ada yang dituduh salah, belum tentu salah. Iya betul. Begitu juga yang menganggap diri benar, belum tentu benar. Karena memang kita harus dengarkan dari dua belah pihak, lalu kita pertimbangkan. Atau memang kalau pernah ada satu kasus yang anak-anak saling melapor bahwa ada yang melakukan kekerasan segala macam seperti itu. Orang tua datang meminta supaya urus anak ini, karena anak ini sudah pukul anak saya segala macam seperti itu, menyakiti anak saya. Ketika saya tanya yang bersangkutan, bahwa dia bilang itu saya tidak pernah melakukan itu.
untung ada saksi. Iya. Jadi ada anak-anak yang menjadi saksi, oh bukan ibu guru, tidak dipukul, tidak dibuat apa-apa, tetapi dia jatuh karena tali sepatu misalnya seperti itu. Jadi ada apa ya, perlu pertimbangan ya, saya selalu lihat begitu, perlu pertimbangan. Dua pihak harus ada. Iya. Sehingga saya tahu mana yang salah, mana yang benar, itu kita bisa, sehingga penyelesaiannya lebih baik. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan langsung ketika mendengar laporan begini langsung, itu tidak. Ya, luar biasa ya, ya harus mencari akarnya karena tidak semua anak itu pasti mengatakan jujur. Kebetulannya Bahkan ada anak yang tiap hari kelihatannya sangat apa ya, saya kasih kali mengenal teman, coba kita lihat anak-anak, tetapi ternyata di balik itu anak ini luar biasa. Ada punya solidaritas terhadap teman yang lain, kemudian rajin misalnya kalau melakukan sesuatu itu apa, cepat tanggap. Kita minta sesuatu apa, oh ini saya yang buat. Itu ada sisi baik. Jadi di balik apa kita lihat mungkin dia itu suka mengganggu, tapi di balik itu ada hal bagus sekali, ada hal yang bagus. Baik Mama Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Mama Ibu anggap yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tentang dunia etika? Kalau untuk masalah etika, sebenarnya kita mulai dari awal tahun itu, ketika bertemu dengan orang tua dan anak, itu kita sudah menyampaikan peraturan-peraturan kita di sekolah, kan? Tata tertib, peraturan akademik, ada semua kode, apa etik sekolah, segala macam itu orang tua juga tahu. Bahkan apa misalnya sekarang dengan pendidikan karakter ya, sebelum profil pelajar Pancasila, sebelumnya itu dengan mulai dari gerakan penumbuhan budi pekerti, terus penguatan pendidikan karakter segala macam itu, aturan-aturan itu kita sudah sampaikan terlebih dahulu. Namun sepanjang perjalanan itu, misalnya setiap pagi bila ada kesempatan untuk bertemu dengan anak ketika selesai berdoa di ruang doa, ada pesan-pesan moral selalu ada. Kemudian kepada teman-teman guru, setiap akhir pembelajaran jangan lupa pesan-pesan moral untuk itu yang langkah yang saya sampaikan. Setiap akhir pembelajaran jangan lupa pesan moral. Entah itu memang sikap apa yang memang kita butuhkan harus anak miliki dalam pembelajaran, atau yang lain, tetapi menyangkut pesan moral itu selalu akhir pembelajaran harus ditutup. Iya, memang pesan moral itu penting. Kita harus terus sampaikan. Kita tidak bisa dengan kekerasan. Iya. Sekarang anak-anak kalau kita mau dengan kita tegur dengan kata keras saja, anak bisa saja di belakang dan dia bisa tidak terima. Coba kita dengan tenang, jadi sopan, masih sampai kata keras. Baik Mama Ibu, banyak hal yang sudah disampaikan, luar biasa. Seorang pemimpin yang bijak, yang setiap kali mengambil sebuah keputusan tidak mengambil sendiri, selalu melibatkan orang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus itu? Kalau menurut ya, kasus selama ini tidak pernah ada kasus berat yang tidak ringan. Jadi memang ya kadang itu hanya dengan anak-anak saja selesai. Tetapi memang saya libatkan orang tua dan guru itu kalau misalnya saya meminta masukan dari mereka tentang anak-anak, kalau orang tua ya di rumah anak seperti apa itu kan kita. Kemudian dengan guru-guru ketika di kelas, saya di kantor sesekali baru saya masuk ke kelas. Kalau tidak ada guru saya masuk. Kalau dengan guru-guru ada masukan di kelas seperti apa? Saya tidak banyak. Karena masih kalau saya mau lihat kita bilang kekerasan juga. Ya itu tadi ada satu begini. Ada orang tua yang kasusnya sebenarnya sederhana dengan anak-anak sudah selesai. Tetapi ada orang tua yang mungkin kurang mengerti. Itu kadang pernah terjadi, memang ada satu orang tua yang datang ke sekolah karena mendengar laporan anaknya diganggu,
dilempar kayak dilempar. Padahal tidak, ini anak-anak baku ganggu sebenarnya. Mereka kelahkan, lalu anak ini menangis, pulang lagi orang tuanya datang tidak ketemu sama. Maka dia langsung ketemu anak itu. Jadi saya setelah mendengarkan ribut-ribut itu, ini anak dengan anak itu bapaknya anak kelas 1 ini, bapaknya datang marah dengan anak yang kelas 6 yang mengganggu. Saya panggil orang tua, satu orang tuanya harus sendiri. Saya dari pencerahan saya bilang begini, ini kan Anda sudah masuk ke lingkungan sekolah. Di sini ada pimpinan, ada guru. Kalau seandainya tidak bertemu saya, paling tidak Anda bertemu dengan guru salah satu guru atau guru kelas. Itu paling tidak Anda bertemu dengan kami. Jadi kami sampaikan ke kami lebih dahulu. Karena kalau dengan kami kita mencari tahu apa penyebab sebenarnya, apakah anak ini memang dengan sendirinya begitu atau ada sesuatu yang lain. Jadi tantangannya itu ada orang tua yang tidak mengerti, kurang paham aturannya seperti apa, saya harus buat bagaimana, jadi mereka langsung juga. Jadi orang tua harus tahu prosedurnya, kalau datang ke lembaga sebelumnya melalui prosedur yang dulu, jadi tidak bisa langsung kan. Iya. Baik Mama Ibu, apakah Mama Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah penyelesaian itu langsung diselesaikan saat itu, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Saya biasanya selesaikan saat itu. Kalau terjadi sesuatu saat itu juga saya selesai. Tidak ada jurnal-jurnal begitu. Tidak ada. Secara langsung diselesaikan. Selesai. Maka ada anak yang bapak itu kan saya damaikan biasanya. Karena tidak berat kan? Tidak, kasusnya tidak berat. Tentu tidak. Ringan saja sehingga bisa diselesaikan sendiri. Dan kadang tidak seperti. Baik Mama Guru, apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Mama Guru dalam mengambil sebuah kasus-kasus dilema etika? Jika ada seseorang, tapi memang ada teman-teman guru yang selalu siap kerja. Beri masukan atau apa, kalau itu selalu sama saja. Guru selalu mengingatkan, walaupun kasus itu ringan, tetapi tetap bekerja sama dengan rekan-rekan sejarah di sekolah. Apakah tidak melibatkan orang tua juga? Orang tua tadi itu hanya melibatkan mereka ketika awal tahun saya sampaikan peraturan-peraturan sekolah, kode-kode apa sih, kode-kode di sekolah ini seperti apa, peraturan akademik atau tertib anak seperti apa, kemudian pendidikan karakter yang kita inginkan seperti apa. Apalagi ketika kita menyampaikan visi-misi kita itu sudah jelas ada di dalam. Itu kita sampaikan ke orang tua. Lalu setiap akhir semester pertemuan orang tua itu disampaikan kembali selalu seperti itu. Selalu transparan. Saya tidak pernah tertutup. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan dari Mama Guru tadi, dari angkat sebuah kasus yang sebenarnya kasusnya tidak ringan, sebenarnya kasusnya tidak berat, sangat ringan. Mungkin ada hal yang menjadi pembelajaran yang perlu dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan itu. Ini tadi yang saya bilang, ada yang harus kita pertimbangkan betul ketika kita mau mengambil keputusan untuk menyelesaikan hal seperti itu. Karena saya sudah bilang tadi bahwa di balik sikap yang mungkin kita nilai bahwa itu tidak berjalan, di balik itu ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang. Sehingga itu harus selalu menjadi pertimbangan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan ketika melihat sesuatu yang terjadi, karena di balik itu ada apa, mencari yang masalah. Lalu yang berikut kita lihat sisi baiknya dia atau lebih banyak atau sedikit buruk. Jadi bukan sisi buruknya saja yang kita lihat, kita lihat anak punya sisi baik apa. Jadi itu jadi bahan pembelajaran. Tapi saya temukan anak-anak yang seperti itu, yang bahkan anak yang pernah ditolak oleh sekolah. Saya harus terima di sini ditolak oleh sekolah lain karena alasan anak ini terlalu, anak ini tidak bisa diatur, anak ini seperti tetapi ketika di sini saya temukan bahwa justru anak ini punya sisi baiknya yang luar biasa. Sisi baiknya itu banyak sekali. Pendampingan itu. Dan itu ada, memang saya cari tahu latar belakang. Maka anak ini sering oleh orang tua keras.
Oh, 14, iya. bapaknya. Kemudian saya juga sampaikan ke dia, bapak mungkin karena kakak kan terlalu capek. Oh, Bisa juga iya, sampai bisa. sekarang. Bisa juga bapak ini terlalu capek kerja lalu pulang mungkin dia tahu bagaimana jadi bapak seperti itu. Iya, bapak mau kerja lagi. Kepada anak itu jadi mungkin karena pulang karena terlalu capek, dia anak mungkin tidak apa semua apa sesuatu yang tidak beres selalu marah-marah gitu. Bahkan saya tanya mamanya, karena mamanya saya pernah datangkan ke sekolah untuk tanya kenapa sampai anak menjadi begini. Banyak keras mereka. Tetapi kalau dari anak ini punya sikap tingkah laku yang setiap hari yang saya bisa lihat memang muncul itu kalau anak-anak lain itu melanggar. Oh iya. Atau Bereaksi. ketika dia melakukan sesuatu anak lain juga bereaksi. Jadi kalau itu biasanya saya katakan begini, kalau seandainya dia sudah terlanjur pukul. Dengan pukul ini kan bukan pukul yang seperti apa, pukul yang sangat ini. Tetapi kalau bisa jadi mencuri sedikit, coba jangan katakan begini, atau jangan balik dengan tendang, jangan balik dengan cubitan lagi. Karena yang begitu akan panjang. Iya. Jadi masalahnya dari panjang yang bukan lagi berhenti di situ. Jadi kadang-kadang saya katakan, kalau seandainya itu secara kelakar, jangan kita balas itu sesuatu yang mungkin kecil sekali, kita balasnya dengan lebih keras lagi, kasar lagi, itu mengakibatkan masalah yang lebih besar. Jadi saya selalu melihat begitu. Saya cari tolong ke belakang. Di balik itu ada nilai kebaikan, sisi baiknya. Ada yang sisi baiknya banyak sekali. Nah itu tadi orang bilang perlu apa? Cara mendampingi, proses pendampingan. Karena kadang-kadang orangnya kita benar-benar saling kita saling ya. Kenapa sampai bisa begini? Karena kamu lalu kita lihat ini kesalahannya sebesar apa sih sampai harus terjadi seperti ini? Yang sebelah dari anak-anak sebelah. Luar biasa. Itu ada satu anak yang memang saya punya murtad. Tiap hari selalu namanya disebut. Karena aku suka mengganggu kan? Iya. Gangguan kelas 1, gangguan kelas 2, bahkan di kelas dia selalu melakukan sesuatu supaya berperhatian. Saya pikir anak ini kurang mendapat perhatian. Atau mungkin juga saat dengan guru kelasnya sudah begitu, jangan sampai kurang sebuah kurang perhatikan dia sampai dia tuh berbuat sesuatu sampai harus semua anak boleh. Iya. Supaya dia diperhatikan sampai pikir itu. Bagus. Memang dia ada macam kelemahan untuk menerima pelajaran. Dia ada lemah, bukan ada lemah, tapi memang dia lemah. Jadi memang dia mungkin butuh perhatian khusus. Karena mungkin dia rasa mungkin dia karena dia diperhatikan maka dia menciptakan keributan supaya mereka perhatikan dia. Satunya anak satu dulu begitu. Sehingga dia mau tenang. Dan dia ini yang namanya sering disebut dia Pak. Luar biasa. Kalau yang lain tidak biasa. Jadi itu ada hal yang kita perlu belajar dari setiap pengalaman yang kita lihat. Dari pengalaman anak kita ada sisi positif. Seringkali mungkin kita lebih banyak melihat sisi negatifnya saja. Karena kita lihat dari apa yang hari ini kita lihat. Apa yang hari ini kita lihat. Kita tidak lihat kemana sebelum ini bukan disuruh kerja di rumah, anak ini bukan disuruh kerja. Tapi memang dia mau membantu orang. Itu dia cerita sendiri sama saya. Ketika satu kali pendampingan suaminya dia tidak saya sampaikan buku kemarin itu saya cari seperti kebun-kebun itu saya cari besi-besi itu bagaimana itu ada pokok karat segala macam saya kebongkar orang punya pagar tidak ibu guru saya cari pokoknya di kebun ya saya cari lalu untuk apa itu saya jual untuk apa biasa dapat 1.000-2.000 saya kasih kemana ini semua dan kemana itu sampai kemana luar biasa ya anak punya kedewasaan luar biasa. Bahkan ketika ada teman-temannya ulang tahun kan selalu mereka dapat jatah bagi pulang segala asal adiknya sudah pulang bisa itu di sini untuk apa kau sudah kenapa tidak dimakan biasa
kan memang mungkin karena ekonomi. Iya. Ekonomi lemah. Pagi itu saat pagi, kamu pagi sarapan, sarapan makan bubur, tanpa ikan, kalau ada ikan, kalau tidak ada ikan, terus minum kadang teh, kalau ada, kalau tidak ya putih. Terus kalau misalnya ada ikan, kadang-kadang ikan tinggal sedikit, biasanya satu orang, kenapa? Itu saya kasih anak. Luar biasa. Saya Harus. seumur mamanya sebelah saya sudah tahu keadaan seperti itu. Lalu akhir-akhirnya saya selalu libatkan dia di gereja untuk misalnya hanya cukup baik pengantar Injil. Sudah berapa kali tugas sekolah itu saya kasih dia. Karena masa dengan suaranya bagus. Jadi kelas dia, ibu guru saya malu kalau saya di depan itu sama. Kenapa harus malu? Kalau begitu sudah, kalau hanya baik pengantar Injil kan kalau dari tempat umat, jadi dengan ibu guru ada di sana. Kalau begitu saya kasih kepercayaan, saya coba. Dan sudah berapa kali sudah berulang kali. Bagus. Jadi ada sesuatu sisi positifnya yang banyak sekali dalam diri. Yang kita guru juga belajar dari mereka. Jadi saya pikir itu tadi. Jadi kadang-kadang mungkin kita juga tidak terlalu terbatas seperti apa, kita langsung ambil keputusan yang mungkin bisa saja merugikan dia karena sebenarnya bukan dia yang lakukan. Karena seperti itu. Terus mencari tahu lebih jauh. Artinya dari seluruh sisi itu memang satu atau dua anak yang kita cari tahu juga, kita dapat, kita temukan bahwa anak. Begitu Mama Guru, luar biasa. Saya memberikan apresiasi untuk wawancara bagaimana Mama Guru dalam mengambil keputusan walaupun kasus ini tidak berat, tetapi luar biasa bijaknya. Tidak semuanya, tidak seluruhnya bahwa bijak tidak, pasti ada kekurangan. Ada, ya. Maksudnya yang saya dan tapi itu yang saya alami ya satu dua anak saya bukan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mama Guru untuk kesediaan waktunya. Sama-sama. Oke.